Tribunas, apa kabar Anda? Di sore hari ini saya Ajeng Hatale kembali menyapa tentunya kita di program Tribun Best Story. Dan Anda bisa menyaksikan program live ini di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage. Seperti biasa kami hadir untuk Tribunas dengan hal-hal yang tentunya update dan mengedukasi masyarakat di Provinsi Maluku ataupun sekitarnya terkait dengan tema-tema yang sudah kita sounding. Salah satunya pada hari ini sudah kita sounding di Instagram dan juga Facebook fanpage kami, yaitu layanan pertanahan elektronik. Seperti yang kita tahu Tribuners, bahwa memang perkembangan digitalisasi saat ini masif begitu ya, dan sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo juga terkait dengan pelayanan khususnya terutama di lingkup pemerintahan seharusnya lebih efisien dan juga lebih mudah begitu ya untuk masyarakat. Untuk itu kami mengangkat tema ini karena kami pikir sangat penting untuk diketahui oleh publik, terutama Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan Tribun Best Story di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kece kami. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Langsung saja kita sapa ada Ibu Francisca Vivi Ganggas yang akan saya sapa Bu Vivi. Selamat sore. Selamat sore. Ini untuk yang kedua kalinya kami mengundang Bu Vivi di sini ya. Gimana kabarnya? Baik. Selepas talk show yang sebelumnya nagih gitu ya, pengen menyapa Tribuners lagi. Iya. Tentunya kami hadir dengan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk Tribuners, terutama di lingkup sertifikasi pertanahan seperti itu ya di Provinsi Maluku khususnya. Nah, seperti yang kita tahu Tribuners, kami juga sudah memberitakan kepada Tribuners di portal kami terkait dengan peluncuran ya layanan elektronik Bu Vivi yang telah diluncurkan oleh BPN Provinsi Maluku pada 17 Juli 2024 lalu. Kami akan mengulas kembali nih Bu, boleh dijelaskan lagi terkait dengan peluncuran layanan elektronik ini dan di kantor pertanahan mana saja yang saat ini sudah menjalankan layanan ini? Ya, baik. Saya panggil Mbak ya. Boleh. Panggil Mbak ya. Selamat sore, Tribuners. Tribuners ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir lagi di sini sebagaimana yang diharapkan, dan memang kami membutuhkan BPN Provinsi Maluku membutuhkan satu ruang untuk menyampaikan hal-hal terkini terkait BPN, dan khusus tadi yang disampaikan terkait dengan layanan elektronik. Jadi pada tanggal 17 Juli 2024 kemarin kami sudah melaunching layanan elektronik di 5 kantor pertanahan di Provinsi Maluku. Yang pertama sekali dan terutama itu adalah kantor pertanahan Kota Ambon, kantor pertanahan Maluku Tengah, kantor pertanahan Buru, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aro. Jadi khusus untuk 5 kantor pertanahan ini akan melayani masyarakat dengan outputnya adalah dokumen elektronik. Seperti itu. Dan masih ada 5 kantor pertanahan lainnya yang nanti akan segera menyusul. Seperti itu, sehingga seluruh kanwil sebanyak 10 ya, jadi 7 kantor definitif dan 3 kantor perwakilan akan semuanya melayani masyarakat dengan outputnya dokumen elektronik. Baik, berarti masyarakat yang ada di 5 kabupaten lainnya yang belum kena peluncuran di tanggal 17 Juli 2024 kemarin ini akan menantikan pelayanan terbaru yang berbasis elektronik. Tentunya. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan ke kalian yang pengen gabung di comment section, boleh banget ya, baik di YouTube, kanal YouTube maupun di Facebook fanpage dengan pertanyaan ataupun mungkin ada saran begitu ya, boleh banget, nanti akan kita sampaikan ke Bu Vivi. Baik. Setelah di launching atau diluncurkannya layanan elektronik ini, Bu, masyarakat apakah masih bisa meminta agar diterbitkan sertifikat manual seperti sebelumnya begitu? Khusus untuk 5 kantor pertanahan yang kemarin sudah launching, masyarakat mau tidak bisa lagi mendapatkan pelayanan secara manual atau nanti akan keluar dokumen analog, tidak bisa lagi. Kecuali untuk 5 kantor pertanahan yang belum kami launching. Itu kenapa demikian tuh, Bu? Karena
setelah kami melaunching, otomatis aplikasi Pusat Data Informasi dari Jakarta, Kementerian ATR BPN, sudah aplikasi semua sudah diprogramkan untuk itu. Jadi kami tidak bisa lagi menerbitkan dokumen analog, kecuali untuk 5 kantor pertanahan yang belum dilancung. Itu resiko. Baik. Namun dipastikan bahwa data-data yang sudah dilaporkan atau sudah melalui proses-proses itu tersimpan secara elektronik begitu ya? Kami punya pengamanan khusus ya di dalam dokumen. Sebentar nanti kami akan menampilkan seperti apa sertifikat elektronik, terus apa saja yang menjadi pengaman yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Jadi nantikan ya, kita masih ngobrol panjang lebar terkait dengan peluncuran layanan ini. Nah, ini kan layanan elektronik ya yang diluncurkan oleh BPN di tingkat provinsi Maluku. Layanan seperti apa sih yang disiapkan? Ya, gitu. Jadi sebenarnya layanan dengan dokumen elektronik ini bukan baru sama sekali. Ya. Sejak tahun lalu, sejak tahun 2021 itu sebenarnya kami sudah ada pelayanan secara elektronik. Ada ROYA, penghapusan hutang, ada terakhir ini pendaftaran jual beli ya, ada hak tanggungan, ada penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah, ada pengecekan sertifikat secara elektronik. Jadi ini sudah berlangsung selama ini. Dan sebelum ini, dari sejak tahun lalu, kami sudah diwajibkan menerbitkan sertifikat untuk barang milik negara, aset pemerintah. Sudah dari tahun lalu dan sudah wajib, tidak boleh lagi analog. Dan untuk PTSL yang dulu dikenal Prona, terhitung sejak 1 Juni 2024 kami tidak boleh lagi menerbitkan sertifikat secara analog. Semua sudah harus dengan dokumen elektronik. Dan ini yang sekarang akan kami laksanakan ini adalah pelayanan rutin atau kami maksudkan dengan pelayanan sporadis. Ini bukan barang yang baru. Untuk yang belum terlayani secara elektronik, ada di sini yaitu Alimedia, yaitu dari yang belum sertifikatnya analog, yang akan kami elektronikan. Terus untuk pelayanan dari yang belum bersertifikat menjadi sertifikat, itu keluar nanti sertifikat elektronik. Untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah, itu seperti misalnya ada pemecahan, pemisahan, dan ada pencatatan perubahan data dan informasi. Total ini ada 40 layanan. Ada 40 layanan yang dapat diberikan oleh 5 kantor pertanahan ini yang nanti outputnya adalah dokumen elektronik. Saya menyebutkan banyak sekali, tetapi itu seluruhnya sudah mencakup seluruhnya. Seluruh pelayanan yang dapat diberikan oleh kantor pertanahan semuanya harus menghasilkan atau outputnya harus berupa dokumen elektronik. Baik, lalu apa bedanya sebenarnya sertifikat analog dan juga sertifikat elektronik? Kalau di print pasti kan juga ada papers gitu ya, Bu? Iya. Kalau analog manual mungkin sudah ada di layar, tetapi mungkin seperti ini gambarannya, ini model gambarannya yang analog ya. Seperti ini satu buah buku, ini biasanya sering disebut oleh Pak Jokowi, hati-hati simpannya, jangan sampai terbakar, ya kena hujan dan lain sebagainya. Ini sudah jelas secara fisik berbeda, dia berupa buku, dan ini adalah sertifikat dokumen elektronik. Simpel itu. Satu lembar saja. Satu lembar saja. Kalau kita bandingkan dengan sertifikat analog yang kalau bisa dilihat, boleh saya pegang, Bu? Iya, boleh. Oke. Ini sertifikat analog ya, Tribuners. Bisa kita lihat di sini ada sampulnya yang diklip begitu ya. Kemudian di dalamnya baru ada isinya dan terdiri dari sekian lembar ya. Ada 4 lembar. 4 lembar ya, Tribuners. Namun dengan perubahan atau perkembangan zaman saat ini yang diturut diimplementasikan oleh BPN Provinsi Maluku melalui layanan elektronik, hasilnya seperti sekarang ini, Tribun. Hanya 1 lembar. Simple. 1 lembar, tapi semua datanya tuh ada di dalam sini. Dan kalaupun nanti misalkan hilang begitu ya, Bu ya, atau tercecer di mana gitu dan pengen ngeprint lagi tuh gampang banget, tinggal diminta untuk ada barcode-nya. Ada barcode-nya dan berdasarkan permohonan bisa diterbitkan lagi. Semuanya ada kode-kode yang hanya bisa dibaca secara
terdokumenkan secara elektronik semuanya, ya, termasuk tanda tangan elektronik di dalamnya. Ini yang ada ini hanya fotokopi. Karena yang ada asli satu-satunya dokumen elektronik ini sudah di tangan pemohon. Berbeda dengan kalau yang masih analog, kami masih menyimpan duplikatnya, seperti buku tanah di kantor pertanahan. Dan walaupun belum dijahit, tetapi ada, kita istilahkan buku induk. Tetapi kalau sertifikat elektronik hanya satu-satunya dan ini di tangan pemohon. Yang ada sekarang adalah berupa fotokopi. Baik. Namun datanya tersimpan di BPN Provinsi Maluku secara di dalam aplikasi. Begitu. Kalau kita lihat dari manfaatnya nih ya Bu ya, ini sudah pasti sangat efisien begitu dan mudah bagi para pemohon atau pemilik sertifikat tanah begitu. Manfaat lain yang mungkin bisa diedukasi tentunya efektivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kami tentu lebih cepat dibandingkan dengan secara analog. Ini lebih cepat, mudah, hemat waktu dan biaya tentunya. Terus transparansi dan akuntabilitas. Ini memudahkan untuk pemantauan, pelacakan, meminimalisir potensi penyalahgunaan dan korupsi. Itu harapannya. Dan akses informasi dipermudah. Masyarakat bisa dengan mudah. Ada satu aplikasi. Di sini juga saya mau menyampaikan bahwa silakan mendownload di dalam handphonenya, ya, aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Bisa di Play Store dan bisa menginstal itu. Dan meningkatkan daya saing investasi. Sekarang ini kita sudah tergabung, kita sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian seperti Dukcapil, KPK juga, dan ini sangat memudahkan, sangat fleksibel. Jadi begitu manfaat sertifikat elektronik ini sungguh luar biasa. Baik, kami mau menginfokan ke Mimin dong, Min, tolong di pin komennya Sentuh Tanahku. Aplikasi yang boleh diunduh Tribuners untuk memudahkan kalian juga untuk mengecek kebutuhan informasi terkait dengan sertifikat tanah begitu ya Bu, dan juga layanan-layanan lain. Di situ akan ada panduan, mengisi dulu biodatanya atau emailnya dimasukkan dulu. Itu silakan diikuti saja di dalam itu sudah diinstal dan ikuti saja petunjuk di situ. Orang-orang sekarang pada canggih mah ya, yang dipegang sudah smartphone dan jadi kita semua bisa mengecek milik kita. Bisa langsung dicek di situ karena di situ nanti ada permintaan-permintaan yang hanya bisa kita sendiri memasukkan. Seperti itu di dalam Sentuh Tanahku itu. Namun untuk ngeprint sertifikatnya itu harus melakukan permohonan. Iya, permohonan dan tentunya harus dilakukan di kantor pertanahan berdasarkan permohonan kantor pertanahan setempat. Memang ini tidak kita dengan bisa print di mana saja, ada printer khusus dan lembaran sertifikat elektronik ini diciptakan oleh Peruri ya, Perum Peruri, percetakan uang negara. Jadi tidak sembarang kita melihat satu lembar seperti ini sama seperti buku yang analog. Ini kalau di Terawang itu dia ada seperti kita ini satu lembar seperti uang kertas. Kayak ada mengkilap-mengkilap gitu kan. Di dalamnya ada ada dia punya tanda-tandanya. Ini kalau saya lihat karena berupa fotokopi, tetapi sangat berbeda. Jadi tidak segampang itu walaupun cuma selembar. Tetapi untuk ngeprint itu harus mengajukan permohonan dan dilakukan di kantor pertanahan. Karena kita memerlukan satu lembar khusus, lembaran yang khusus dan printer khusus pula. Seperti itu. Jadi Tribuners, kalaupun nanti amit-amit hilang, tapi nggak perlu khawatir ya, sertifikat elektroniknya itu bisa dilakukan permohonan untuk di print kembali. Tapi kalian nggak bisa print sendiri ya, meskipun sudah lihat-lihat nih di aplikasi. Bisa lihat saja, tetapi print sendiri tidak bisa. Betul, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi, ada printer khusus, kertasnya juga yang dicetak seperti mencetak uang begitu ya, Tribuners ya. Nah kita balik lagi di sertifikat ya Bu Vivi ya. Kalau dilihat dibandingkan lagi dengan isi dari sertifikat analog ini yang berisikan 4 lembar, ini banyak sekali ada penjelasan-penjelasan di sini ya. Kalau di sertifikat elektronik itu isinya apa saja, Bu? Iya, sama. Bagian depan ini ya, bagian depan ini ada nomor haknya, ya, nomor hak, jenis hak. Ada nomor identifikasi bidang, ada pejabat yang menandatangani, ya, dengan cara apa kita memproses, serta catatan-catatan pendaftarannya.
Di sini semua ada di bagian depan. Jadi apa yang terdata dimasukkan di dalam dokumen analog sebanyak 4 halaman, semuanya terdata di sini. Dan di bagian belakang ada gambar tanahnya. Di bagian belakang ada gambar tanahnya, ya, dan ada kode barcode. Ya. Ada QR-nya di sini. Ini yang menjadi petunjuk di mana petugas nanti bisa melakukan print lagi kalau memang ini dibutuhkan. Saya memang tidak terlalu bagus tampilan di sini, tetapi mungkin di layar bisa ditampilkan seperti itu, dia berwarna ke biru-biruan, ke hijau muda, ya, berwarna ke hijau muda, seperti itu. Jadi Bisa satu lembar dilihat? ini sudah mengisi banyak sekali, Oke. sudah sangat informatif. Baik, Tribuners, kalian juga bisa melihat ya contoh sertifikat elektronik di layar monitornya saat ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Vivi ya, bahwa memang perbedaan yang sangat signifikan jika kalian bandingkan dengan sertifikat analog dan juga sertifikat elektronik. Nah, di situ tertampak ya sertifikat yang di print menggunakan kertas khusus tadi, Tribuners ya. Oke, kalian yang mau bertanya boleh banget, silahkan ke comment section. Kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan saja atau diketik langsung di comment section, baik di Facebook fanpage ataupun di kanal YouTube ya. Nanti akan kita bahas bersama dengan Bu Vivi di sini. Dan kritik maupun saran juga boleh banget ya. Kita semua akan menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi yang ada saat ini, dan ini juga bisa menjadi masukan ke BPN ya dalam hal pelayanan ke masyarakat di Provinsi Maluku. Baik, tadi Bu Vivi juga sebutkan bahwa untuk 5 kantor pertanahan yang tersebar di Provinsi Maluku yang sudah diluncurkan layanan ini, terutama untuk masyarakat yang baru mau melakukan pendaftaran begitu untuk sertifikat tanahnya. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang selama ini sudah memegang sertifikat analog? Apakah mereka hanya stay dengan sertifikat ini ataukah harus membuat untuk permohonan sertifikat elektronik? Iya, jadi tentunya sudah banyak sekali, hampir seluruhnya sekarang memegang sertifikat analog berupa buku, seperti ini. Jadi yang ingin itu kami akan kami namakan layanan itu layanan Alimedia. Jadi yang mempunyai sertifikat analog seperti ini, yang bersangkutan datang sendiri membawa sertifikat aslinya, kopi identitasnya, bukti pembayaran PBB-nya, langsung datang di kantor pertanahan, menandatangani lembar permohonan di loket untuk meminta ini dialimediakan. Jadi petugas nanti akan menerima dan tidak langsung otomatis langsung kita bisa print, tidak bisa. Kita harus turun dulu di lokasi tanahnya. Kita ngambil dulu titik koordinatnya, kita masukkan di dalam aplikasi, ya. Jadi kita masukkan semua di dalam aplikasi dan akan menjadi nanti satu lembar, ya. Jadi semuanya kita masukkan di dalam satu lembar sehingga terjadilah dokumen elektronik bersatu lembar tersebut. Jadi semua orang bebas boleh datang membawa ini. Kami tentunya tidak akan datang dari rumah ke rumah, karena ini harus berdasarkan permohonan sendiri. Silakan datang ke kantor pertanahan membawa ini, identitas diri, bukti pembayaran pajak, pasti dilayani. Di 5 kantor pertanahan itu ya, jangan lupa. Belum semuanya. Belum semuanya. Jadi masyarakat yang ada di Buru, yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, itu sudah bisa melakukan permohonan untuk Seram bagian timur Seram bagian timur juga sudah bisa melakukan permohonan untuk dielektronikkan sertifikat pertanahan kalian. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan sejuta umat juga, masyarakat yang ada di luar sana. Sejuta umat ya. Tribuners, karena ketika melakukan permohonan misalnya untuk dilakukan perubahan sertifikat analog ke sertifikat elektronik, apakah dengan menurunkan staf BPN untuk melakukan pengukuran dan lain sebagainya itu ada dikenakan biaya juga? Untuk dalam rangka Alimedia tidak dikenakan biaya. Dengar ya? Tidak dikenakan biaya. Yang penting yang mempunyai tanah ada di tempat pada waktu petugas turun. Jadi ini sudah merupakan tugas kami mengelektronikan yang sementara analog ini. Seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat yang memang saya tidak maulah untuk dielektronikan seperti itu?
BPN dalam posisi ini tentu tidak memaksa. Kita harapkan ada kesadaran, ya, ada kesadaran sendiri dari masyarakat untuk mau membuat dokumen elektronik, mengelektronikan sertifikatnya. Jadi tentunya ada risiko-risikonya. Kalau seandainya masih tetap memegang dengan dokumen secara analog, secara elektronik tidak terbaca tentunya. Tuh, kalau saya membuka sekarang kita semua berbasis aplikasi. Apabila saya membuka aplikasi, saya tidak menemukan orang-orang yang memegang sertifikat secara analog. Tentunya seperti itu. Itu ada risikonya. Sebaliknya, orang yang sudah mempunyai sertifikat elektronik, begitu saya buka di aplikasi, nampak. Saya buka di sentuh tanahku, nampak. Nah, itu memang ada risikonya. Bidang tanahnya itu kan sudah tervalidasi, tentu saja. Seperti itu. Baik, nah Tribuners, biar terbaca begitu ya data-data pertanahannya secara elektronik baiknya. Ini merupakan salah satu langkah edukasi juga untuk kita semua menyadari pentingnya mendigitalisasi data pertanahan agar tersimpan. Amit-amit kalau misalkan hilang atau kebakar dan lain sebagainya, prosesnya bakal panjang dan rumit lagi seperti itu ya. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Iya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya kasih contoh aja. Apabila mungkin saya mempunyai sertifikat secara analog seperti ini, apabila saya ingin menjual kepada seseorang, saya tentu harus fotokopi dulu. Betul. Setelah saya fotokopi, belum tentu orang yang mau membeli langsung percaya. Dia mau lihat yang asli. Ya kan? Terus dia mau lihat bidang tanahnya. Dia mesti turun ke lokasinya. Tetapi kalau saya mempunyai sertifikat dengan dokumen elektronik, saya tinggal buka di handphone saya. Ini, Anda lihat, ini nomor saya. Ini sertifikatnya. Saya tinggal dibuka di Google Map-nya. Ada tanah saya di situ. Secara kita hanya duduk di tempat, dan dia hanya melihat di situ, dan apa yang dilihat di sentuh tanahku atau di handphonenya sama seperti yang ada di kantor pertanahan. Dia tidak perlu pulang lagi untuk fotokopi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan dengan efisiensi efektifnya seperti itu. Fleksibilitasnya sangat bagus, sangat mobile. Tribuners, kita juga bisa melihat langsung ya tanah kita yang sudah terhubung dengan Google Maps seperti itu ya. Jadi dengan sentuh tanah, tinggal sekali sentuh doang kita udah bisa melihat berbagai data di sana, dan ini juga memudahkan untuk mereka yang mau memperjualbelikan aset tanah seperti itu ya. Nah ini persoalan-persoalan ini selalu saja dibawa ke meja hijau seperti itu ya, persoalan tanah. Kalau misalkan ada sebuah kasus atau sengketa tanah yang kemudian dilajukan di meja hijau seperti itu, sertifikat elektronik ini bisa dibawa sebagai barang bukti? Ya, dan itu kami sudah langsung konfirmasi, dan karena di pengadilan pun sekarang sudah secara elektronik, e-court. Kita tidak perlu sekarang berhadapan muka, tinggal secara elektronik kita bisa menyampaikan, meng-scan, upload dokumen-dokumen gugatan, jawab-menjawab, itu semua secara elektronik. Nah, dengan sendirinya dokumen elektronik, sertifikat elektronik ini bisa dijadikan bukti. Dan untuk membukanya juga gampang, ada kodenya ini, dan dari hakim juga bisa langsung dengan aplikasi, bisa langsung melihat. Sangat mobile, dan ini memang diterima sebagai alat bukti dokumen ini. Alat bukti elektronik, seperti itu. Baik Bu, pertanyaan terakhir saya. Infrastruktur digitalisasi ini tentu saja tidak terlepas dari tantangan-tantangan bahaya, misalkan virus ataupun hacker dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara BPN maintains agar data para pemegang sertifikat tanah ini terlindungi seperti itu? Iya, jadi kami dengan seperti kode QR ini, ya, dengan data yang tersimpan, data ini tersimpan di pusat data Indonesia. Jadi ini berlapis ya, bukan hanya ada di kantor pertanahan setempat. Data kita juga, data yang ada ini, data yang berada di dokumen elektronik ini ada juga di pusat data Indonesia. Jadi double di sana, dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam untuk mengobok-obok lah istilahnya. Hacker bisa masuk, dan sampai dengan saat ini, sejak
dari 2021 belum ada pemberitaan bahwa hacker bisa masuk di dalam data kami. Baik. Ya, jadi memang ini sudah dirancang sedemikian untuk tidak bisa paling tidak sampai dengan saat ini, untuk bisa masuk dengan gampang. Karena memang itu sudah dirancang khusus ya. Baik. Seperti itu. Oke, jadi Tribuners sekalian tak perlu khawatir ya dengan inovasi yang dihadirkan oleh BPN, terutama di Provinsi Maluku yang baru menjadi pilot project, ada 5 kota dan kabupaten. Tentu saja ini seperti manfaatnya akan memberikan kemudahan dan juga efisiensi sebagai bagi Anda pemegang sertifikat tanah tentunya. Bu Vivi, sebagai kalimat penutup kita di sore hari ini, apa yang pengen disampaikan ke masyarakat, terutama Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan kami? Ya, yang pertama sekali terima kasih sudah mengikuti, ya, saya anggap ini satu sosialisasi. Yang kedua, saya harap kesadarannya, ya, kerjasamanya dalam mendukung layanan berbasis elektronik dari kami, dan tentunya apa yang ditawarkan lebih menguntungkan. Tentunya ini kita berharap memberi manfaat lebih daripada yang selama ini sudah kita lakukan. Sangat mobile, untuk kemudahan berusaha juga lebih cepat. Demi kami membuat ini semua demi untuk melayani lebih baik, lebih profesional kepada masyarakat. Baik, baik Tribuners, saya pikir Tribuners sudah sangat cerdas untuk bisa membuat sebuah keputusan yang baik tentunya untuk masa depan Anda. Saya Ajeng Hatalia beserta narasumber kece saya Bu Vivi di sini, kami pamit. Nanti kita akan jumpa lagi di Tribun Best Story dengan tema menarik lainnya dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Siriman, Kota Ambon. Kami pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya dan terima kasih. Selamat sore. Download Tribun X sekarang.